Apa kabar pemirsa? Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali kebersamaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta bersama saya, Dina Fabrina. Nah pemirsa, tentunya di studio saat ini juga sudah hadir untuk narasumber kami. Beliau Pandita Muda Pasadi Ian Pasani Eskom. Baik, apa kabar? Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, Mas Ian. Kalau kita bicara tentang ego begitu ya. Nah, kalau untuk pengertian ego dalam makna kita sehari-hari ini seperti apa sih, Mas Ian? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dina. Jadi, memang di dalam kita sehari-hari, kita sering mendengar apa yang istilah yang namanya ego ya. Ego itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Baik. Ya, itu sedikit berbeda dengan egois. Kalau egois itu mementingkan diri kita sendiri. Itu adalah kata sifat ya. Sedangkan kalau ego itu sebenarnya menunjukkan diri kita sendiri. Nah, pada hari ini, siang hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana walaupun kita sudah berbuat baik di dalam keseharian kita, ego itu kadang-kadang masih ada loh. Nah, seperti itu. Baik, ini artinya dua hal yang berbeda ya, ego dan juga egois begitu. Kalau egois lebih ke nggak peduli ke orang lain, apakah seperti itu sih? Iya, Mas betul. Ian? Jadi nggak peduli kepada orang lain, lebih mementingkan kepada diri sendiri. Sedangkan ego itu adalah diri kita sendiri, ya, untuk mengartikan diri kita sendiri. Kalau di dalam Buddhis itu biasa disebut keakuan. Keakuan ya. Iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih Mas Ian untuk kita itu bisa mengelola ego kita agar juga bisa berempati pada orang lain, tetap peduli pada orang lain begitu, Mas Ian? Ya, jadi pada siang hari ini yang ingin saya sampaikan adalah sebagai seorang manusia, ya, kita dalam melakukan suatu hal, dalam melakukan hal kebaikan apapun. Saya ambil contoh, misalnya ya, kita menyumbang, ya, mungkin kita sering melihat lah ya tayangan-tayangan di luaran sana, misalnya di sosial media seperti itu, orang menyumbang atau melakukan suatu kebaikan itu juga ingin dipublikasikan. Nah, mungkin pernah lihat ya. Jadi, apakah itu termasuk egois? Tidak, ya, karena dia berbuat baik. Dia membantu orang lain. Ya, kalau egois itu kan dia mementingkan dirinya sendiri. Ini membantu orang lain loh. Tapi saya mau ini dipublikasikan loh. Nah, boleh nggak kalau seperti itu? Nah, yang ingin kita bahas itu adalah apakah perbuatan baik saja itu cukup? Perbuatan baik seperti itu saja cukup? Ya, atau ada yang harus diperbaiki nih? Kembali lagi ke contoh tadi, misalnya kita berbuat baik, kita publikasikan. Sebenarnya boleh nggak sih? Di dalam Buddhis ya, tentu saja kalau bicara boleh tidak boleh, tentu saja tidak ada larangan ya. Tentu saja nggak masalah kita mempublikasikan. Cuma yang kadang-kadang yang muncul itu adalah orang melakukan itu supaya satu ingin dikenal oleh masyarakat. Nah, keinginan-keinginan seperti itulah yang sebenarnya kurang pas. Kalau kita sebagai seorang umat Buddha, ya, hal lain lagi, misalnya saya melakukan suatu kebaikan, misalnya contoh saya memberikan, saya habis dapat rezeki gitu ya, saya kasih beli donat gitu satu box ke Bu Dina. Nah, rupanya Bu Dina ini nggak suka makan yang manis-manis, lagi diet gitu loh. Saya tahu. Maksudnya saya tahu, rupanya, oh ya makasih ya, sudah dikasih donat nih. Rupanya di belakang dikasih ke orang lain. Nah, kadang ada orang yang seperti itu. Loh kok ini kok makanan yang saya beli, saya persiapkan dengan sebaik mungkin, ini kok nggak dimakan ya, kok malah disia-siakan. Kecewa deh ya. Nah, itulah yang dinamakan ego di dalam kebaikan. Jadi kita masih ingin menguasai atau ingin orang lain itu bertindak sesuai dengan keinginan kita walaupun kita sudah melakukan kebaikan. Padahal di dalam Buddhis ya, kalau kita melakukan kebaikan itu kan adalah untuk melepas. Ya, bukan untuk kita
tambah dikenal, jadi dipuji dan lain-lain. Itu efek samping. Tapi kalau tidak terjadi, ya sudahlah. Maksudnya kita harus rela juga seperti itu. Oke. Nah, pinginnya orang begitu ya, apa yang diberikan mungkin seperti tadi Mas Yan sampaikan, bisa tepat guna dan juga tepat sasaran. Kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Iya, Nah, betul. kalau itu yang terjadi, nah bagaimana sih kita harus bersikap? Sebenarnya kalau sebagai seorang umat Buddha kita sudah mengerti bahwa hal tersebut sesuatu yang di luar itu tidak bisa kita kendalikan loh. Ya, jadi kita harus ingat sesuatu yang di luar itu tidak bisa kita kendalikan. Misalnya perasaan orang lain, kesukaan orang lain itu kita nggak bisa kendalikan. Kadang seperti yang tadi saya kasih contoh, kita sudah berbuat baik aja. Misalnya ya, kita datang ke kantor nih, awal ya, bantu bersih-bersih dan lain-lain. Mungkin bisa dibilang cari muka. Padahal kita melakukan itu dengan sukarela, dengan harapan bisa membantu. Oh, saya mau bantu ya. Tapi dibilang, wah ini cari muka atasan nih, misalnya seperti itu ya. Jadi satu hal yang harus kita ingat adalah kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain ya. Respon orang lain terhadap apa yang kita lakukan itu kita tidak bisa kendalikan. Selama kita memiliki kebijaksanaan seperti itu sudah cukup kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita masih memaksakan keinginan kita harus diikuti oleh orang lain, responnya orang lain harus bisa kita kontrol, itulah yang menimbulkan kekecewaan, penderitaan dan hal-hal semacam itu yang disebabkan karena keakuan atau ego di dalam diri kita itu. Lalu bagaimana solusinya? Karena kadang-kadang yang sering kali terjadi ketika keinginan kita untuk berbuat baik dan ternyata tidak mendapat tanggapan yang seperti apa yang kita harapkan itu. Kekecewaan itu pada akhirnya justru menimbulkan rasa putus asa. Dan ini kan justru yang malah berbahaya ketika keinginan baik pada akhirnya menimbulkan rasa putus asa. Betul. Nah, perlu kita ingat ya, jadi satu hal ya, kalau kita punya keyakinan, sebagai umat Buddha itu kan punya keyakinan ya, ada yang namanya hukum karma. Ya. Hukum karma itu nggak mungkin ketukar. Ya, ibaratnya kita sekarang lagi menabur atau menanam singkong, tumbuhnya adalah singkong. Nabur jagung, tumbuhnya adalah jagung. Ya. Perbuatan baik ataupun perbuatan jahat apapun yang kita lakukan, ya, itulah yang nantinya akan kita tuai. Ya, misalnya kita membantu orang lain. Saya memberikan kue kepada orang lain. Saya berdonasi makanan atau berdonasi uang seperti itu kepada orang lain. Yang akan menerima akibatnya siapa? Adalah diri saya sendiri. Atau kita adalah pemilik karma dari diri kita sendiri. Selagi kita memiliki niat. Ya. Jadi kalau misalnya tidak dihargai orang lain, kita harus ingat yang kita lakukan ini tuh nantinya akan berbuah untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain, bukan untuk dipuji orang lain tuh bukan. Nah, itu yang mindset yang harus kita perbaiki ya kepada diri kita terutama sebagai seorang umat Buddha seperti itu. Jadi kalau kita yakin terhadap hukum karma, ya apapun yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Tidak mungkin jatuh kepada orang lain seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang menarik nih karena pengen saya garis bawahi juga bahwa ketika ego tersebut muncul begitu ya, apakah ini juga bisa dikikis dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi orang lain? Ya. Nah, kalau kita bicara soal ego ya, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk dari yang disebut dengan namanya kilesa atau kekotoran batin. Ya, kekotoran batin itu ada 3. Yang pertama itu dosa, kedua itu loba, ketiga itu moha. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah dosa. Dosa itu adalah kebencian. Ya, kebencian. Menurut itu bahasa Pali ya, bahasa Pali yang biasa kita pakai di Tipitaka ya. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah loba. Loba itu keserakahan. Dan moha itu adalah delusi atau ketidaktahuan lah ya sederhananya. Nah,
bicara nomor satu dulu tentang dosa ya. Dosa itu juga ada tingkatannya. Level 1, level 2, level 3 ya. Level 1 itu yang kasar-kasar. Level 2 itu yang sedang, level 3 itu yang halus-halus. Nah, kalau kita bicara soal kekotoran batin yang kasar-kasar, itu mungkin sangat gampang kita atasi ya. Itu sudah dijelaskan di dalam Pancasila Buddhis. Ya, misalnya tidak kebencian itu misalnya dengan menyakiti orang lain ya. Menyakiti makhluk lain, misalnya kita nggak suka kita mukulin orang, ya seperti itu termasuk dosa yang kasar, ya itu tentu bisa kita kendalikan dengan menjaga sila. Nah, kemudian yang sedang itu salah satunya misalnya kita nggak suka dengan orang lain, nggak suka itu dalam bentuk perbuatan nggak, belum dalam bentuk perbuatan, baru masih dalam bentuk pikiran ya. Pikiran dalam bentuk mental. Misalnya saya nggak suka dengan dia, ya sudah saya duduknya agak jauh. Saya nggak usah ajak ngobrol. Kalau ketemu dia saya wajahnya mungkin muram aja gitu, nggak mau tersenyum gitu ya. Nah itu menunjukkan ketidaksukaan. Itu termasuk ya, walaupun kita belum berbuat ya, itu termasuk dosa level kedua, dosa yang levelnya sedang. Itu bisa kita atasi dengan cara melatih meditasi, ya meditasi terutama meditasi cinta kasih. Kemudian dosa yang sangat halus sekali ya, yang mungkin tidak akan muncul atau yang sangat tidak bisa kita amati kadang-kadang ya, tiba-tiba muncul begitu saja. Misalnya habis berbuat baik kita merasa, wah ini saya yang sumbang loh, ini berkat saya loh, ini jasa saya loh. Ada keinginan seperti itu saja, ya. Kalau ada orang mengakui kita nggak suka, itu termasuk dosa yang sangat halus sekali. Nah, itu harus dilatih, ya, bisa kita kikis dengan yang namanya panya atau kebijaksanaan. Baik. Bagaimana upaya untuk nanti kita bisa mengurangi keserakahan begitu ya, Mas Yan? Namun kita akan kembali pemirsa setelah yang berikut ini. Ya baik pemirsa, tentu masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta bersama beliau Mas Ian nih. Nah, PR kita tadi terkait juga keserakahan begitu. Upaya untuk mengikis keserakahan ini karena juga ketika keserakahan tersebut terus-menerus dipupuk ini ternyata juga bisa berakibat yang bisa bikin fatal bagi dirinya sendiri. Bagaimana? Betul, ya jadi bicara soal keserakahan atau loba ya itu sama juga dengan dosa tadi yang kita bahas di sesi awal ya. Jadi itu juga levelnya juga ada 3 ya. Jadi level yang kasar itu serakah dengan cara mencuri. Nah, dengan cara mencuri ya tentu saja cara mengatasinya adalah dengan melaksanakan sila Pancasila dan Buddhis ya, yaitu sila kedua. Ya, tidak mencuri, ataupun yang ketiga ya, tidak melakukan perbuatan asusila. Asusila itu juga termasuk dalam keserakahan juga ya. Kita sudah punya pasangan, misalnya kita sudah punya pacar atau kita sudah punya suami, kita sudah punya istri, masih ingin atau melihat orang lain itu masih wah saya kok suka seperti itu dan melakukan misalnya ya misalnya kalau sekarang di perkembangan teknologi seperti ini ada aplikasi namanya aplikasi kencan seperti itu ya, instan aplikasi kencan. Tentu saja hal tersebut ya kalau sampai kita diketahui oleh pasangan kita, pasti pasangan kita marah, nggak suka. Nah, itu kita harus tahu kalau hal-hal yang semacam itu tuh sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar sila. Nah, itu yang kalau yang kasar. Kemudian yang halus itu baru punya keinginan, ya, baru punya keinginan bahwa kita itu suka dengan orang lain. Lihat orang lain tuh kita naksir gitu. Padahal kita sudah punya pasangan, ya. Itu bisa dengan cara meditasi, ya, namanya meditasi asubha.
ya, di mana meditasi merenungkan bahwa tubuh kita ini segala sesuatunya itu juga akan tambah lama itu tambah tua, dan kita pun ya kalau sebagai makhluk hidup ya nantinya pun dari lahir ya tentu saja kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya, biasanya itu meditasi Asubha itu kita lakukan ya untuk mengikis yang namanya keserakahan ya. Dan yang tentu yang halus-halus ya, keserakahan yang halus-halus ya kita kikis dengan cara mengembangkan panya ya. Jadi memang harus ada usaha ke arah situ juga. Mau belajar, mau memperbaiki mindset kita, memang kalau mendapat masukan misalnya dari para biku, ya, para samana, ya mereka yang jauh lebih mempraktekkan dhamma lebih banyak, mempraktekkan winaya lebih banyak, mempraktekkan sila lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari melakukan seperti itu, ya kita mendengarkanlah, minta nasihat, mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalaupun tidak bisa bertemu para pertapa, para samana ataupun para biku, ya kita bisa baca buku, ya, atau misalnya sekarang ini banyak sekali tayangan-tayangan media online ya. Kita bisa melihat streaming-streaming seperti itu. Banyak juga ceramah-ceramah ya kita lakukanlah itu untuk menambah panya kita atau kebijaksanaan kita. Seperti itu. Panya ataupun juga kebijaksanaan ya. Nah, bagaimana untuk bisa tetap bijaksana nih Mas Ian? Kadang ketika menghadapi celaan ataupun kritikan ataupun hujatan kalau istilah sekarang yang keren begitu ya. Mungkin di media sosial, mungkin di WhatsApp-nya kita. Dan ini membuat down kepikiran sehari-hari begitu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Menjawab pertanyaan itu saya sebenarnya ada menyiapkan 2 poin ya. Yang pertama itu kita harus ingat ya bahwa hidup kita ya, terutama kita sebagai seorang umat Buddha ya, tidak lagi lomba loh. Nah, kita harus ingat itu ya. Sehingga apa sih gunanya kita itu untuk cepet-cepetan misalnya apa? Untuk pamer-pamer itu untuk apa? Ya. Jadi satu, hidup kita itu adalah untuk diri kita sendiri ya. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan juga. Apa yang kita tanam sekarang itu akan kita dapatkan nantinya kalau kita yakin terhadap hukum karma ya. Jadi hidup kita tuh lagi enggak sedang lagi lomba. Kita kalau mau lomba dengan diri kita sendiri. Dulu saya nggak bisa ini, sekarang saya menjadi lebih baik. Dulu saya nggak suka berbuat baik, saya sekarang jadi banyak berbuat baik. Dulu saya misalnya ambil contoh yang suka minum-minum misalnya, sekarang saya sudah nggak minum-minum. Dulu saya suka misalnya jengkel dengan orang lain, suka iri dengan orang lain, sekarang saya nggak jengkel dengan orang lain. Nah, jadi lomba dengan diri sendiri aja, jangan berusaha untuk lomba dengan orang lain. Karena kalau kita menganggap hidup kita itu ada perlombaan, kita membandingkan diri kita dengan orang lain terus, tidak akan ada usainya. Karena kita lahir saja, modalnya sudah beda-beda, membawa karma kita masing-masing. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus ingat terhadap hukum karma. Ya, kita hidup tidak sedang lagi lomba. Yang kedua adalah kita harus ingat di dalam kehidupan kita, ya, ada yang namanya 8 kondisi kehidupan duniawi yang kita akan rasakan bersama-sama. Atau di dalam Buddhis, ya, di dalam bahasa Pali istilahnya itu adalah Ataloka Dhamma. Ya, Ataloka Dhamma itu ada 8. Ya. Salah satunya adalah nama baik, nama buruk, ya. Itu pasangan, jadi ada 8 ya. Yang pertama itu ada nama baik, nama buruk, ya. Suka, duka, ya, atau bahagia, menderita, ya. Dipuji dan dicela, dan untung rugi, ya. 8 hal ini tidak bisalah kita lepaskan di dalam kehidupan kita, ya. Mau kita lahir sebagai orang kaya, mau kita lahir sebagai orang miskin, mau kita lahir sebagai keluarga bangsawan, ya, mau kita seperti apapun, ya, keluarga biasa-biasa apapun, ya, itu juga akan mengalami 8 hal ini, ya. Dengan kita memiliki kebijaksanaan atau panya terhadap 8 hal ini, plus hukum karma, ya, bahwa karma itu tidak akan tertukar, ya. Pastilah apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan itu bisa kita mulai kikis egonya. Ya. Sebenarnya ego dalam kebaikan itu contohnya sangat banyak sekali. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Kalau yang tadi itu kan berbuat baik
nggak dianggap. Kita berbuat baik tapi nggak dianggap orang lain. Oke. Nah, ada juga yang kita berbuat baik, kita juga pengen orang lain tuh melakukan hal yang sama. Nah, pengen orang lain tuh juga ikutan berbuat baik loh. Aku ini sudah sumbang loh, kamu juga harus ikut sumbang. Nah, itu juga termasuk ingin ngontrol hidup orang lain ya. Untuk mau orang lain tuh juga melakukan hal yang sama, mau melakukan memberikan kontribusi yang sama. Atau yang tadi ya pertama itu adalah kita sudah melakukan kebaikan ya tapi tidak dianggap oleh orang lain. Seperti itu. Iya, baik. Nah, ini mungkin pemirsa juga ada yang bertanya-tanya begitu ya. Wah, kalau kebaikan yang kita lakukan ternyata juga nggak dianggap orang lain, ya kalau gitu nggak usah aja, ngapain juga sih? Repot-repot ternyata tidak dianggap begitu. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, bagaimana? Nah, memang kalau berbuat baik itu tidak dianggap orang lain. Kalau kita bijaksana ya sudah gitu loh. Ya sudah, mau gimana lagi? Yang ada malah kalau kita mengejar supaya dianggap oleh orang lain, tidak akan ada habisnya. Yang menderita itu diri kita sendiri. Ya, jadi sebenarnya sumber kebahagiaan itu ada di mana sih? Ya, kalau di dalam Buddhis disampaikan bahwa sumber kebahagiaan itu sebenarnya ada di internal kita. Ya, bukan berada di eksternal kita. Ya, memang saya lihat ya perkembangan zaman seperti sekarang ini dengan berkembangnya sosial media ya, memang ada perkembangan yang baik, tapi ada perkembangan yang buruk juga ya. Tapi perkembangan buruk ini bisa diatasi apabila kita sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai orang yang lebih mengerti, sebagai orang yang lebih bijaksana, mensosialisasikan atau mengajarkan itu kepada junior-junior kita. Bahwa sebenarnya hidup itu yang butuh validasi itu egonya kita, atau memang itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Rupanya kan enggak. Kita itu merasa akan bahagia bahwa kalau perbuatan kita itu diakui oleh orang lain. Nah, itu loh sebenarnya tuh sumber dari penderitaan di dalam hidup kita. Ya, jadi apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini tadi ya tentang ego itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita itu ingin bahagia sebenarnya. Ya, ego itu sebenarnya kita itu ingin bahagia. Siapa sih yang nggak ingin bahagia? Ya, kadang kita merasa kalau saya punya kekayaan, saya bahagia. Saya punya rumah yang besar, saya bahagia. Saya punya istri yang cantik, saya akan bahagia seperti itu. Kalau kita lihat kembali ya di dalam riwayat hidup Buddha Gautama ya. Beliau apa sih yang kurang dalam hidupnya? Justru malah ditinggalkan ya? Betul. Istana sudah punya ya. Bukan cuma rumah loh, istana punya 3 lagi. Ya. Istri yang cantik sudah punya, anak yang lucu sudah punya. Kekuasaan menjadi calon raja udah pasti. Kekayaan ya sudah tidak terhitung lah, apalagi beliau sebagai seorang pangeran ya. Memiliki kerajaan di Kapilavastu ya. Apa sih yang kurang? Tapi kenapa beliau meninggalkan itu semua? Nah, itu yang harus kita camkan baik-baik. Mengapa sampai Siddhartha Gautama itu meninggalkan itu semua? Rupanya satu hal, ya, karena tahu bahwa hidup kita ini ada yang lebih esensi loh, ya, tua, sakit, mati, ya, itu adalah sesuatu yang esensi di dalam hidup kita. Itu pasti akan kita alami. Ya. Kita kalau dipuji oleh orang lain ataupun dibaikin oleh orang lain, kita pun akan tinggalkan itu semua kok. Nah, beliau akhirnya meninggalkan itu semua karena mau mencari obatnya supaya tidak tua, sakit, dan mati. Dan rupanya ketemu seperti itu. Begitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ya ketika kita menghadapi celaan ataupun cercaan orang, nggak perlu panas begitu ya Mas Yan ya. Oke, baik. Mas Yan, mungkin di ujung pembicaraan kita untuk kesempatan kali ini sebagai closing statement-nya. Nah, seperti apa sih? Silahkan. Ya, saya ingin menekankan kembali lagi ya. Jadi di dalam Tipitaka disampaikan oleh Buddha ya bahwa ajaran para Buddha ya, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebaikan dan sucikan hati dan pikiran. Ya, itulah ajaran para Buddha. Ya, semua Buddha mengajarkan hal yang sama. Ya, pada saat kita melakukan suatu kebaikan, ya,
harus diimbangi dengan mensucikan pikiran kita. Ya, Oke. kalau kita hanya melakukan suatu kebaikan tanpa mensucikan pikiran kita, ya, yang muncul adalah nantinya keakuan atau ego itu. Ya, jadi yang terpenting ya banyak-banyak berbuat baik, tidak melakukan kejahatan, mensucikan pikiran, hati dan pikiran, ya kita tidak iri, tidak benci terhadap orang lain, orang tidak nyumbang yang nggak apa-apa, kita sumbang sendiri yang nggak apa-apa, kita kerja sendiri yang nggak apa-apa, dan kita yakin terhadap hukum karma itu akan balik kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Iya, terima kasih sekali. Semoga menginspirasi ya. Terima kasih, Mas Yan. Ya, sama-sama, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Iya, baik pemirsa, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Bicara Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.